Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ihsan amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan alika dari Syekh Salim bin Abdullah bin Sulaiman al-Qadran asy-Syafi'i Syekh al-Allamah Muhammad Awli al-Bantani al-Jami asy-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai apa ya? Wa awalu waqtul asri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wa Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa awwal waqtil asri, dan awal masuk waktu asar. Idza sara, ketika jadi, dhillu kulli syai'in, bayangan satu benda, misluhu, sama dengan bendanya. Kalau misalnya bendanya itu 1 meter, bayangannya 1 meter, wazada qalilan, dan tambah sedikit, jadi umpama semeter 5 cm, nah itu udah masuk waktu asar. Kalau waktu zuhur itu kan habisnya ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Kalau asar sama dengan bendanya lebih sedikit. Wa akhiruhu, dan akhir waktu asar itu ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Walaha, dan untuk waktu asar ini sab'atu awqatin, ada 7 macam waktu, dibagi-bagi menjadi 7. Al-awalu, dari waktu yang terbaik, itu waktu fadilatin, namanya waktu fadilah, waktu yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya ayyul a'mali afdalu, Rasulullah menjawab as-salatu fi awwali waktiha. Apa amalan yang terbaik? Rasulullah menjawab salat di awal waktu. Di awal waktu bukan berarti ada enggak, ya siap-siap sesuai umumnya, ya adzan dulu, qobliyah dulu, ya kalau mau jamaah ya nunggu penumpang. Wahwa, yaitu min awalil waktu, dari awal waktu, ila nisfi mislihi takriban, sampai ke pertengahan waktu, takriban kira-kiranya. Ba'da mislil madi fi waktu zuhri, setelah seukuran yang berlalu di waktu zuhur. Umpama misalnya asar jam 3, walaupun sekarang setengah 4 ya. Umpama asar jam 3, matahari terbenam jam 6. Berarti berapa jam itu? 3 jam. Berarti waktu fadilah itu sampai pertengahannya. Berarti kalau 3 jam berarti 1,5 jam. Berarti jam 3 sampai jam 5 setengah 4. Setengah 5, kalau setengah 4 baru setengah jam. Kan umpama waktu asar itu dari jam 3 sampai jam
6. Berarti pertengahan-tengahannya berarti kan setengah 5. Nah, waktu fadilah itu berarti dari awal masuk waktu sampai pertengahan waktu. Berarti sampai jam setengah 5. Kalau di kerjaan waktu sholat asarnya jam berapa? Asal mau Setengah 4 ya. Sama ya Pak Eko ya? Oleh. Ya, malah berarti malah diteratur kalau pas lagi kerja ya. mulai jam 4. Nah, kecuali kalau pas musola udah jadi, kalau musola nggak jadi ya kadang ya malah boh ya. Ya kecuali kalau owner mah lain lah ya sholatnya ya. Biasanya kalau owner ini malah tanggung. Lah kalau karyawan kan ngikutin jamnya ya. Lah kalau owner kan suka-suka. Lah waktu yang terbaik untuk sholat itu untuk sholat asar ini khususnya sampai pertengahan waktu itu tadi. Jadi misalnya azannya jam 3, qomatnya jam 4. Kampung Iya di kampung mertua itu malah memang azan asar itu buat jam orang kerja. Jam 4. Mau asar jam berapapun azan asar tetap jam 4. Loh kalau ada azan kok sesuai tepat waktu awal waktu malah diprotes orang. Lah belum banyak waktunya orang bubaran kerja dia udah azan. Ntar orang nyawa apa itu asal dengar azan asar pulang. Karena itu patokannya jam 4. Di mertua begitu modelnya. Kalau jam 3 mulai diprotes itu. Lah itu cepetan. Ya yang juragannya rugi lah, rugi 1 jam. Tukangnya bubar semua. Lah yang kerja, yang nukang, yang apa kan jam 4 patokannya bubar. Lah jam 4 ya masih termasuk waktu fadilah, sampai setengah 5 ya masih masuk satu fadilah. Ntar kalau mau sholat jadi kira-kira ada jam 4 gitu ada yang protes apa ya? Orang-orang udah adzan belum ada adzan. Lah iya, orang-orang pada adzan baru jam 3, udah biarin mau waktu fadilah sampai setengah 5 ini, ntar adanya jam 4 aja. Yakin begitu? Baru bangun apa ya? Orang-orang malah pada karena nggak biasa. Makanya ada kaidah fikih itu al-adah muhakkamah. Sesuatu yang udah jadi kebiasaan itu kadang dianggap sebagai hukum. Sesuatu yang kebiasaan itu kan dijalankan secara terus menerus ya, itu namanya adat. Kalau kita namanya adat kalau udah jadi kebiasaan ya kadang kayak menjadi hukum. Ya kayak tadi di kampung mertua adzan asar itu hukumnya jam 4. Kamu saya juga sama. Sama ya, ya buat patokan jam kerja. Nah, kalau sini kan ya nggak tentu ya. Wasani yang kedua waktu ikhtiar, namanya waktu ikhtiar. Fayastamirru ila masiril dhilli mislaihi ghairi dhillil istiwa'i in kana indahu dhillun. Yang kedua, kalau yang pertama tapi namanya waktu fadilah, itu waktu terbaik. Ibarat ranking ya ranking 1. Ranking 2 waktu namanya waktu ikhtiar. Yaitu setelah berlalunya bayangan satu benda 2 kali lipat bendanya itu. Ingkana indahu dhillun, apabila benda itu ada bayangannya. Misalnya benda semeter kok bayangannya tadi mulai dari setengah 5 kalau waktu sampai bayangannya 2 kali lipat dari panjang bendanya. Nah itu namanya waktu ikhtiar. Wasalisu yang ketiga waktu jawaz, waktu masih boleh bila karahatin tanpa makruh. Yaitu fayastamirru ila isfirari syamsi, itu berlaku sampai matahari menguning. Berarti udah mau belum. Berarti kalau misalnya maghrib jam 6 berarti setengah 6 kali ya. Kali ya. Setengah 6 matahari kan udah mulai kuning. Nah, itu namanya waktu jawaz. Wal khamisu yang kelima, 4. Waktul jawazi bi karahah, yaitu waktu masih boleh tapi hukumnya makruh. Yaitu fayastamiru ila qurbi ghurubi syamsi, itu berlalu sampai mendekati matahari terbenam.
Yes, pokoknya sholat asar itu assalamualaikum, assalamualaikum, adzan maghrib. Nah, itu masih boleh tapi kena hukum makruh. Nah, yang kelima itu baru waktu hurmah, waktu kena hukum dosa. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang sholatnya antar. Wa takhiruha, yaitu mengakhirkan sholatnya ila ayyabqa minal waqti ma la yasama, sampai waktu nggak cukup buat dia sholat baru takbir dan maghrib. Padahal dari tadi nggak ngapa-ngapain, cuma rebahan sambil giniin HP. Like. Begitu, waduh, jam 6 kurang seperempat. Begitu dia ke kamar mandi, dilalang ngantri. Begitu habis kamar mandi wudhu, baru Allah udah adzan. Itu namanya waktu hurmah, kena hukum haram, kena hukum dosa, menyengaja. Wasat isu yang keenam waktu darurat, yaitu waktu darurat. Wa akhirul waqti bihaitsu tazulal mawani, yaitu waktu darurat itu yaitu di akhir waktu karena orang itu tadinya berhalangan untuk sholat. Contoh, orang yang haid itu kan haram hukumnya sholat. Nah, ketika pas adzan asar dikirainnya haidnya itu masih ada, ternyata begitu jam 5:30 begitu dikontrol, suka bantu kontrol kan? Kirain suka bantu kontrol gitu. Checklist. Begitu dicek, loh kok udah nggak keluar? Ajar mandi belum apa belum kok ajar. Belum mandi ya. Kaya tega teman-teman. Lah umpama mawane itu pencegah untuk sholat loh, misalnya haid tadi. Alhamdulillah kita enggak ya. Alhamdulillah. Coba kalau kita haid, waduh repot. Suruh ngimamin takbir, sorry lagi haid. Makanya enggak ada nabi perempuan, enggak ada. Takutnya ada yang lapor, Kanjeng Rasul ini sholat enggak ada ngimamin, waduh nabinya lagi haid. Lah umpama jam 6 seperempat begitu udaranya udah enggak keluar, kemudian dia mandi buru-buru, lah sampai dia habis sholat, lah itu namanya waktu darurat. Lah kalau waktu haram enggak sebegitu kasusnya. Waktu haram itu orang yang enggak ngapa-ngapain, waktunya longgar, enggak segera sholat, begitu mau sholat belum kelar sholatnya udah adzan maghrib, itu namanya waktu hurmah, waktu kena hukum haram. Lain dengan waktu darurat. Wasabihu yang nomor 7 waktu uzur, yaitu bahwa waktu zuhur lima yajma'u jam'a takdimin, yaitu waktu zuhur itu maksudnya adalah waktu zuhur bagi orang yang melaksanakan jamak takdim. Maksudnya belum masuk waktu asar, tapi karena dia ada alasan tertentu akhirnya melaksanakan jamak takdim, jamak yang didahulukan. Zuhur asar dilaksanakan di waktu zuhur, jamak takdim namanya. Kalau zuhur asar dilaksanakan di waktu asar namanya jamak takhir. Ya, boleh pakai qashar juga, jamak qashar namanya. Wazada ba'duhum, dan menambahkan ulama yang sebagian ulama yang lain, yaitu waktal idrok, yaitu waktu idrok, kama taqaddama, seperti keterangannya yang sudah berlalu, yaitu di waktu sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awal waktil maghribi, dan awalnya waktu maghrib yaitu ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Nah, orang berpuasa itu aslinya kan terbenamnya matahari. Yang repot itu yang sampai sekarang belum ada keputusan pasti, orang-orang yang tinggal di negara yang siangnya 20 jam. Kayak di negara mana itu ya sampai 20 jam, malamnya cuma 4 jam.
Puasa terus. Puasa tuh betul cepat. Nah, iya, repotnya puasanya itu Pak ya. Balik puasa. Puasanya karena definisi puasa itu kan min dulu il fajri ila ghurubis syamsi. Terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Lah kalau yang di negara siangnya sampai 20 jam kan puasanya 20 jam. Alas saya 20 jam dia. Nah, iya, atau kebalikannya. Enak yang negara di siangnya bentaran. Iya Di negara mana itu? Rusia itu yang Lah iya kan. apa? Kutub Utara kan. Jadi puasanya cuma sebentar. 4 jam, 5 jam. Mana mana. Ya, enak ya Pak Yogo ya. Iya. Belum lapar udah buka puasa. Terawih nih. Terawih maning. Yang enak kalau kita kan standar lah ya, karena berada di Katulistiwa. Kalau dalam ilmu falak namanya Khatul Istiwa. Kalau kita nyebutnya Katulistiwa. Kan ada namanya ilmu falak. Ilmu falak itu untuk ya perbintangan kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya astronomi. Itu Katulistiwa itu disebutnya Khatul Istiwa, garis tengah. Kalau kita nyebutnya Katulistiwa itu. Wa akhiruhu, dan akhir waktu maghrib ghurubus syafaqil ahmari, terbenamnya awan merah. Syafaq mega awan. Ya, mega merah. Ya mega memang merah Pak Ji ya. Awan. Ya mega merah. Suruh hijau gak mau. Ya. Yang hijau pada meletus, pada ngumpet. Makanya mau diganti pink ya. Tapi sekarang kalau melihat begini repot ya. Apalagi sekarang kan kita tinggal di perkotaan, udah cuaca udah nggak bisa di. Iya. Kalau di daerah, kalau di sini masih mending kali ya, di sawah-sawah masih kelihatan ya. Nah kalau pas di Jakarta kan ya Gedung tinggi. gedung tinggi, terus polusi macam-macam mungkin udah nggak bisa. Walahal sab'atu awqatin, juga sama ada 7 macam waktu, yaitu waktu fadilatin wa waktu ikhtiyarin wa waktu jawazin bila karahatin, yaitu waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu jawaz bila karahah, tanpa makruh. Wa huwa, nah ini ukuran waktu maghrib itu, bimiqdaril istighali bi sholatiha, yaitu sekira-kira orang melaksanakan sholat. Makanya bentar banget maghrib itu. Makanya kalau bisa yo yang kopiah yo, badan yang ngeselin yo. Sudah datang belakangan langsung takbir, kopiah di depan lama lagi wah wis. Dikira aja. Itu kalau di Masjidil Haram langsung digotong sama tentara kan berarti ya. Gotong kuidain. Enggak gua aja yang beginian. Ayo, gotong kuidain. Nah, iya memang harus begitu lah. Ntar di sini juga begitu. Pokoknya kalau kecuali kalau subuh ya. Nah, kalau maghrib, apalagi kayak Harapan Mulia kan banyak orang mampir. Orang mampir mungkin dia daripada pulang ke rumah gak keburu, waktu maghribnya udahlah mampir lah sholat sini. Nah kalau komatnya kelamaan kan yuk. Gak komat-komat, gara-gara ono. Bukan sunnah yang didapat, malah makruh. Itu namanya orang Islam itu kan ada iman, Islam, ihsan. Ihsan itu dia beribadah tapi gak ganggu orang. Dia ibadah tapi gak ganggu orang. Lah itu dia ibadah tapi ganggu orang itu bukan ihsan. Kayak sekarang udah ada jam digital kan canggih udah tuh. Ya jam digital kadang ada orang yang bodo amat. Tetap aja, pedanya di depan. Kita kelihatan ya, tinggal kira-kira kita buat. Ya tinggal di Kan udah kali jangan semenit kan nggak boleh Ini nih. nggak kejar nih, gitu Jangan, jangan. wa huwa bimiqdaril istighali bi sholatiha wa ma yatslubu ma'aha. Lah orang sholat maghrib itu cukup untuk waktunya, persiapan seadanya itu sholat maghrib. Pasalah satu guna 3 macam waktu itu, waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu jawaz. Tadkhulu ma'an, adanya bersamaan karena memang waktunya pendek. Wa takhruju ma'an, dan habisnya juga sama, bersamaan. Wa ba'daha, dan sesudah itu ila maghribis syafaqi, sampai hilangnya awan. Jawazun bikarahatin, itu waktu jawaz tapi dengan makruh.
sudah mendekati mepet-mepet waktu Isya. Biasanya yang jadi problem kadang kalau bulan Ramadan pada buka puasa bersama itu itu maghribnya itu bermasalah. Puasa kagak buper iya. Oh, puasa aja belum, itu jadwal bukber udah disusun dari sekarang. Rencanain. Berapa hari yang lalu itu ada yang WA, Pak minta jadwal untuk isi bukber tanggal berapa? Tanggal ini Bu, masih lama. Ya, mau puasa aja belum, jadwal bukber udah dibikin. Kadang memang serba salah bukber ini. Waktunya cuma maghrib kan cuma sebentar. Itu deng baru minum, kalau langsung sholat ya nggak enak. Kalau nggak sholat, kalau kekenyangan ya sholatnya repot memang bukber. Apalagi bukber di rumah makan yang nggak ada musolanya. Aduh. Ya, saya pernah diceritain orang sih rumah makan kan ada ya yang rumah makan gede sih sekalian ada musolanya kadang yang tanggung sama masjid jauh mau musola jauh akhirnya ya sholatnya ya usolli fardhu maghribi wal isya'i wa tarawih. Borongan. Kadang lagi begini, umpama ya dia belum sholat maghrib, belum sholat isya, nyampe rumah karena terawih baru hari kedua. Kalau dia nggak terawih kan nggak enak sama tetangga. Wah, akhirnya berangkat langsung terawih. Ini kan bermasalah terawihnya. Terawih itu adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat. Lah kalau belum bisa namanya sholat apa? Kan kadang ada yang gitu ya. Iya kan? Apa jangan-jangan pernah man? Oh dulu. Oh, sekarang udah insaf ya man ya, udah insaf. Walap man tuh. Lah kan, wah baru hari kedua gak enak lah. Nah, kalau udah hari ke-10 mah ya cuek. Kalau hari kedua apalagi di perumahan gini kan orangnya bisa diciriin. Nah kalau tinggal di pemukiman kan apalagi banyak orang kontrak kan nggak diciriin ya. repot. Kadang berat emang. Ini memang sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu kelihatannya ringan tapi nyatanya berat. Mura'atan lil qaulil jadidi. Ini karena mengikuti dari kaul jadid. Kaul jadid itu ucapan Imam Syafi'i yang dulu. Ibaratnya kalau di Indonesia ya ada orde baru, orde lama, orde baru. Lah Imam Syafi'i juga punya ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul jadid itu kaul yang baru. Al-qail bi anna waqtaha yakhruju bi miqdaril ishtighali biha. Bahwa sesungguhnya waktu maghrib itu habis hanya seukuran orang mempersiapkan sholat. Ya pokoknya umumnya umpama begitu adzan dia persiapan sholat mandi, umumnya orang mandi ya, mandi wudhu pakai pakaian kemudian sholat. Nah itu waktu maghrib sudah habis. Wa waktu hurmah wa huwa takhiruha, dan ada waktu haram yaitu ketika orang mengakhirkannya ila waqti la yas'uha, sampai ke waktu yang tidak cukup dia sholat maghrib. Wa waktu daruratin, ada waktu darurat tadi itu yang misalnya menstruasi itu contohnya. Wa waktu udhurin atau waktu udhur. Wa huwa waktu isya lima yajma'u jam'a ta'khirin, yaitu orang yang mau menjamak takhir. Jadi sholat maghribnya nggak dikerjakan dulu. Ini biasanya saya kalau mau dari kampung balik ke sini itu sering modelnya begitu. Karena kan biasanya jalan dari rumah itu habis sholat asar jam 5 lah ya, jam 5 terus naik bis, nyampe Kudus itu biasanya isya. Nah tadi kan sholat maghribnya nggak dilaksanakan dulu kan, begitu sholat sampai terminal Kudus ya udah langsung sholat jamak takhir. Kalau bis Haryanto biasanya begitu selesai sholat isya itu langsung konvoy keluar bareng di terminal Kudus biasanya ngumpulnya. Yang dari Purwodadi, dari Jawa Timuran kan juga ngumpulnya di situ.
Nah kalau jamak takhir itu sering saya jalani, yaitu kalau dari kampung ke sini. Kalau dulu zaman pulang sore dari Pulau Gadung. Nah kalau dari Pulau Gadung juga seringnya dulu jamak takhir. Biasanya kan dulu kalau pulang kampung dari Pulau Gadung itu kan jam 4, jam 5 ya Pak Sopaiko ya, dari sini ya. Kemudian biasanya kan maghrib, isya itu kan nyampenya daerah Pamanukan, apa mana loh. Dulu waktu belum ada tol Cipali kan ya, masih Pantura, Subang ya man ya. Subang Selatan sih ya. Daerah selatan, Subang Selatan. Ya, biasanya itu kan isya nyampe situ, terus mampir rumah makan. Lah biasanya sholatnya kan jamak takhir. Biasanya di jam 8, jam 9 ya. Jamak takhir. Sekalian kosor ya boleh, enggak kosor ya enggak apa-apa. Yang penting waktunya cukup. Jangan sampai kita bela-belain sholat, kenek marah-marah. Iya ini saya orang. Ada ya orang yang kaku apa ya? Orang ibadahnya tekun tapi ilmunya kurang. Nah itu iya. Wah, akhirnya dia, yang namanya sholat jamak kosor, apa kok beliau dia segala ya? Wah, ya saya pernah bareng misalnya, orangnya kebetulan duduk sebelah saya, ya memang seumuran Pak Idris ini lah. Udah nyampe bis dia mang. Orang mau sholat kok beliau dulu buat dia dulu main sama kenek. Saya mau nasihatin, walau orang tua enggak, diem aja saya cuman senyum-senyum mantuk. Sepanjang jalan tuh mang. Sholat saya, ya Allah. Ya Allah Pak batin saya ini pernah ngaji fikih apa enggak ya. Wong sholat yang 4 rakaat aja boleh dilaksanakan 2, apalagi kok qobliyah, apalagi wiridannya lama lagi. Matanya panjang. Ya kan keneknya kesel kan nyari ke sono. Lah kalau sekarang kadang dimintain nomor telepon kan ya. Kalau dulu kan belum punya HP. Begitu ketemu kan kenek kan wah manggung. Cuncal ya. Kebetulan duduknya sebelah saya. Aduh, wis repot. Makanya orang ibadah tekun tapi ilmunya kurang itu kadang malah ngeselin ya. Itu seorang. Nyiksa orang. Yang lain penumpang kan udah gelisah. Yang lain udah pada berangkat. Wa awal waktil isya'i, dan awal waktu isya yaitu ghurubus syafaqil ahmari, hilangnya awan merah. Wa akhiruhu, dan akhir waktu isya itu tulu'il fajri shadiq, sampai terbitnya fajar shadiq. Loh, ini waktunya paling panjang isya. Bahkan dulu di pesantren-pesantren itu kalau ngaji habis maghrib biasanya sholat isyanya jam 9, jam 10 ngaji bubaran langsung komat sholat isya. Di luar Batang juga begitu. Waktu kapan tuh yang malam Natal. Nah, anak-anak saya belum pada pulang kan, saya ajak ziarah sono, habis maghrib nyampe sono kebetulan ada pengajian, kebetulan yang ngajar malah teman. Nah, isya ya wes, yang lain pada ada isya pada sholat isya lanjutin ngaji. Selesai sekitar jam 8 lebih baru sholat isya. Dan memang nanti ada keterangannya mengakhirkan sholat isya. Wahuwa, yaitu yang disebut dengan fajar shadiq, al-muntashiru dawuhu muqtaridun bil ufuqi, yaitu kayak garis yang melintang di sebelah timur. Itu namanya fajar shadiq. Cuman ini prakteknya saya juga belum tahu. Di laut aja, kalau di laut katanya kelihatan. Kelihatan ya? Kan ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Ya orang ya kalau mendung ya nggak kelihatan. Yaitu nawahis samai min jihadil masyriq, semisal kayak sisi garis yang berada di arah timur. Kalau itu udah garis itu udah nongol, berarti itu udah masuk waktu subuh atau mengawali orang puasa. Wa kharaja bis shadiq, yaitu al-kadhib, ada karena ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Al-fajar shadiq itu tanda masuk waktu subuh. Kalau fajar kadhib wa huwa yatlu mustatilan jihadas samai kadana bis sirhani wa huwa adli, yaitu garis vertikal. Vertikal itu berdiri ya. Kalau horizontal kan gini ya. Ya garis kayak lurus kali lurus. Nah, itu kalau fajar shadiq tanda waktu subuh itu
kayak awan begini kan, horizontal. Tapi kalau Fajar Kadib itu sama kayak awan tapi ke atas, kayak ke atas. Kagak bisrahani wa adhibu, dan awannya itu kalau dilihat sekilas kayak adhibu, serigala. Tapi prakteknya gimana? Wallahu alam ya. Sekarang udah teknologi ya. Oh, udah subuh udah ketahuan. Oh, asal HP di setel yuk udah begini yuk. Kadang yang repot itu ya nyalain alarmnya adzan, HP-nya dikantongin dibawa ke kamar mandi. Begitu dia lagi nongkrong, adzan subuh, bawa keluar. Kalau dia kentongan doang, aman kentongan. Wah, wes. Itu ya sama tadi lah, niatnya bagus cuman ilmunya nggak tahu. Niatnya kan bagus ya, supaya ngingetin waktu sholat, pakai nada dering adzan. Nah kan repotnya kalau dibawa kamar mandi. Emang lahiran. Iya bener ya, begitu lahiran rocot langsung diadzani Allah. Sama kadang ya kayak gambar layar depan ya. Kadang kan ada yang memakai la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Bagus, cuma takutnya kalau HP nyala dibawa ke kamar mandi. Ya untuk antisipasi pokoknya gimana caranya supaya HP itu enggak nyala ketika di kamar mandi. Pernah ada yang nanya, kalau Quran yang di HP sama enggak hukumnya dengan mushaf yang kayak itu? Beda. Disebut mushaf itu ketika dibuka. Tapi kalau ketika mati bukan mushaf di HP. Ya sama kayak kertas itu kan ketika ditulisi ayat-ayat Quran itu baru disebut dengan mushaf. Tapi kalau enggak, ini sama kertas-kertas yang lain. Maka beda hukumnya. Makanya kalau mau ke kamar mandi ya dipastikan HP-nya pokoknya sekiranya enggak udah takutnya solong. Scroll WA, TikTok, Facebook. Apa itu kan keluar tuh. Biasaan normal. Memang lagi BAB sambil gitu. Wah. Enggak, takutnya malah nonton yang Itu beda lagi. oh iya. Tadi ketahuan orangnya nih. Ternyata dia pelakunya, Pak. Jadi ini orangnya. Ya kalau lihat ketemu pas begitu ya. Tapi ngapain sih? Kayak nggak ada waktu lain aja. Kalau kamar mandi pasti bawa HP sih. Lain ini. Masa minus meja lama. Tambah perokok gitu. Iya makanya lebih bagusan perokok Pak Eko ya. Aduh, berapa bahaya ini. Video call langsung juga. Enggak. Lagi ngeden. Siapa lagi live siaran langsung gitu ya. Lagi latihan tenaga dalam. Aduh, lagi. Mana? Walaha sab'atu awqatin, dan ini juga sama punya 7 macam waktu, apalagi di isya waktunya panjang. Saya dulu itu kalau kerja lembur itu kan kadang habis sholat maghrib, habis makan langsung kerja. Begitu sekitar jam 2, jam 3 capek rebahan. Dan begitu rebahan itu kayak mimpi, kayak nyata, kayak sholat. Tapi begitu bangun mulai itu bimbang. Tadi saya udah sholat belum ya? Tapi kayaknya udah tadi. Tapi begitu lihat baju, kok masih baju ini? Belum kayaknya lah, bahaya. Lah kalau timbul keraguan kayak begitu, maka ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, maka dikembalikan ke awal. Maksudnya awalnya kan belum sholat ya. Nah, maka kembalikan ke mantepin belum sholat. Sama kayak begini. Umpama kita habis sholat maghrib, punya wudhu kan ya, sholat maghrib. Kemudian ngobrol ngalor ngidul. Ketika adzan isya, tadi saya udah batal apa belum? Keputusannya batal kok enggak? Batal. Belum. Batal. Lah iya, maghrib punya wudhu kan, sholat maghrib. Kemudian habis maghrib entah yasinan, kemudian entah apa ngobrol-ngobrol. Begitu adzan isya, lupa. Tadi saya timbul ragu lah, batal atau enggak.
batal atau belum. Nah kalau batal ketahuan, misalnya tadi udah ketahuan kentut apa udah, itu namanya yakin. Lah ini ragu, batal atau belum. Ambil keputusannya apa? Batalin aja. Ragu batalin. Lah batal karena kita gampang air, coba pas gampang susah air. Lah iya karena kita ngambil keputusan adalah batal aja lah. Karena banyak air. Coba kalau pas pam mati. Yo pokoknya pas pam mati, sumur pada kering, bukan nggak ada air lah. Mau tayamum, aduh, cemong. Lah itu namanya bukan wudhu. Tajdidul wudhu itu bukan wudhu. Itu memperbarui wudhu. Lah ini yang jadi pertanyaan. Ketika timbul ragu tadi, kita ambil keputusan milih batal atau belum? Belum. Tadi batal katanya. Ini gimana sih? Batal. Yakin, batal. Ya kalau yakin itu namanya nggak ragu, ini ragu batal kok belum. Kalau ragu udah. Belum, ya orang segini aja beda ya. Makanya kalau orang sekomplek, orang se-Indonesia kok hegeran beda mulu. Ya jangan disalahin orang segini aja beda. Orang segini ya beda. Kalau timbul ragu maka dikembalikan ke awal. Awalnya tadi maghrib sudah wudhu. Maka kalau timbul ragu di pas saat isya maka kembalikan awal, berarti belum batal. Contoh lain, kita biasanya dari rumah kalau mau jamaah itu udah punya wudhu. Lah hari itu mungkin di rumah kita entah pompanya rusak atau apa, nggak ada air. Ntar wudhu aja di musola. Begitu jalan ke musola ketemu orang ngobrol. Nah kan agak jeda lama itu kan. Begitu nyampe ke musola lupa. Saya tadi udah wudhu kok belum ya? Biasanya sih sudah wudhu. Cuman kan air di rumah lagi mati. Timbul ragu. Lah kalau timbul ragu kayak begini, langsung masuk sholat apa wudhu? Nah, karena dikembalikan ke awal. Awal tadi kan kita dari rumah memang belum punya wudhu. Belum punya wudhu kemudian ragu, udah wudhu apa belum? Maka kembalikan ke awal, berarti belum punya wudhu. Sama kita punya utang. Belum ya? Oh, itu kata kita yang punya utang, yang utangin. Ya udah aman. Yes, kalau itu mah udah kok kali udah selesai. Mentalnya udah lunas ya. Nah, itu namanya ada dalam kaidah kalau kita ngaji qawaidul fiqhiyah ada namanya al yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan di awal itu tidak bisa digugurkan dengan keraguan berikutnya. Awalnya kan kita yakin tadi ke kasus yang tadi loh batal dan tidak batal. Yakin punya wudhu. Nah, kemudian setelah berjalan waktu kok timbul ragu, maka dikembalikan ke awal. Artinya masih punya wudhu. Lah lain kasus yang tadi udah wudhu apa belum? Dari rumah kita yakin belum wudhu, yakinnya kan belum wudhu. Begitu jalan nyampe ke masjid lupa tadi udah wudhu kok belum ya. Jadi kembalikan ke awal, dari rumah tadi belum wudhu. Lah kalau bayar utang Awalnya nggak punya utang. Dari mana pikir? Kalau masalah utang kok idahnya enggak itu lain lagi. Wah, lah kok enak teman semua. Kalau masalah utang kok idahnya bukan itu Pak Yoko. Kalau itu yo. Kalau masalah utang piutang itu ada ayat Al-Baqarah 282. Itu ayatnya paling panjang. Satu ayat tapi satu halaman full. Lah di awal ayat itu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau masalah utang piutang yang dimenangkan yang megang catatan. Mau berdebat kayak apa? Quran mengatakan yang menang yang megang catatan.
Kalau memang catatannya itu belum bayar, berarti belum bayar. Walaupun aslinya sudah bayar, maka yang menang yang megang catatan. Berarti kalau bahasa hukumnya ada alat bukti apa namanya ya, yang megang bukti yang menang. Walaupun kita ngotot kayak apa, yang megang yang menang. Ini catatannya ada. Lah, Ini udah bayar. Buktinya mana? buktinya mana? Wes nggak bisa, mau masuk ke pengadilan tetap yang dimegang yang punya catatan. Kalau dalam masalah utang, piutang bukan masalah ragu. Kembali awal nggak punya utang. Lah, nggak bisa dipukul rata. Enak kalau yang ya. Ini mana ini juga. Ini rumah lunas. Lunas itu ya. Ayo sega. Lah umpama kita otot-ototan nama BTN. Lah BTN kan ada sistem yang nyatet ya. Auto debit. Kita ngotot kayak apa gak bisa, otomatis tuh ada sistem yang nyatet. Sama kayak saya ngambil duit di ATM, itu dikatain transaksinya berhasil, sedangkan gua nggak keluar, udah nggak bisa diambil. Iya kan yang menang yang megang catatan kan. Iya, kalau yang masalah uang. Hilang. Iya bilang gitu. Lah iya, kalau masalah uang pokoknya yang dimenangkan yang megang catatan. Tulisannya transaksi berhasil, ya udah berhasil walaupun duitnya enggak. Bisa aja dong orang bank ya. Ya nggak tahu, pokoknya Bisa udah aja orang udah bank kalah udah. catatannya. Nggak keluar ke bank. Lah soalnya berdasarkan catatan bisa aja orang bank kalau Iya. emang itu Kalau menjadi punya nggak kalau bisa. Transaksi berhasil, duitnya nggak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Walaha sab'atu awqatin. Ini juga punya 7 macam waktu. Waktu fadilatin, waktu fadilah paling istimewa. Wa huwa bimiqdari ma yasa'as salatu wa ma yata'allaqu biha. Yaitu sekiranya orang cukup melaksanakan sholat dan apa yang berhubungan dengan sholat itu. Ya tadi wudu, pakai pakaian, adzan, qomat dan lain-lain. Yang kedua waktu ikhtiar ila tamami sulusil lailil awal, sampai sempurnanya sepertiga malam yang pertama. Kalau malam itu 12 jam ya. Berarti sepertiga malam itu berarti berapa? 12. Berarti kan 4 ya. 4 pertama dari 6 sampai 10. Berhitung itu ya, hitungnya ya. Berarti kan 4 kedua dari 10 sampai ke 2. 4 ketiga berarti dari 2 sampai ke 5. 5 kan? Apa 6? 6 ya kan 6 ya. Lah berarti waktu ikhtiar itu sampai sempurnanya sepertiga yang awal. Sepertiga yang awal itu berarti dari matahari terbenam sampai sepertiga, berarti sampai 4 jam. Dari jam 6 sampai jam 10. Itu namanya waktu ikhtiar. Wa waktu jawas bila karahatin ilal fajr kadhib. Ada waktu jawas tanpa makruh, yaitu sampai datangnya fajar kadhib. Fajar kadhib itu yang tadi dulu, yang ada awan yang semisal gambar serigala. Wa waktu jawas bi karaha, dan waktu jawas dengan makruh wa ma ba'da fajril awal, yaitu setelah berlalunya fajar yang pertama, hatta yabqa minal waqti ma yas'aha, sehingga tersisa waktu yang cukup buat dia sholat. Berarti pas umpama kita tiduran, bangun-bangun kok subuh kurang 10 menit, berarti itu namanya waktu jawas tapi dikaroha dengan makruh. Semua waktu hurmah, kemudian ada waktu haram idza lam yas'aha, ketika ia sholat tapi waktunya sudah tidak cukup. Ia ketiduran begitu sholat isya baru takbir, tidak ada subuh. Nah itu namanya waktu hormat. Intinya hampir sama sih dari yang kemarin-kemarin. Waktu darurah, dan waktu darurah waktu zawalil mawani, yaitu waktu hilangnya penghalang sholat, misal tadi itu menstruasi. Wal baqi qadru takbirati fa aktsara, dan sisanya seukuran orang takbiratul ihram atau lebih. Wa waktu udhrin, atau waktu udhur, wa waktul maghrib liman yajma'u jam'a taqdimin. Ada waktu udhur, yaitu waktu maghrib yang waktu maghrib yang bagi orang mau menjamak dengan cara jamak
petang. Wa awwalu waktu subhi, dan awalnya waktu subuh yaitu tulu'il fajri shadiq, terbitnya fajar shadiq. Wa akhiruhu, dan akhirnya tulu'u syamsi, sampai terbitnya matahari. Kalau sekarang matahari terbit jam berapa? Sekarang ini Jam 6 kurang seperempat. jam kurang serapat. Ya wis itulah. Walaha sittatu awqatin, punya 6 macam waktu fadilah. Yang pertama wa bimiqdari ma yasa'u sholati wa ma yata'allaqu biha, yaitu sekiranya orang waktunya cukup buat sholat dan apa yang dipersiapkan untuk sholat. Ya tadi itu pakai baju, wudu, qobliyah, adzan, qomat, dan lain-lain. Wa waktul ikhtiar, dan namanya waktu ikhtiar ilal idoah, sampai udah terang. Berarti yo 5:30 gitu kali ya. Kan 5:30 udah terang ya? Terang. Konon katanya, ini teman saya hanya baru dengar-dengar, di pesantrennya Mbah Mun itu rata-rata sholat subuhnya malah agak diakhirkan. Wong ketika assalamualaikum teman sholatnya lama banget. Assalamualaikum itu melihat orang udah jelas, berarti kan udah terang ya. Cuman itu sholat subuhnya yang lama. Yang santri blur biasanya kalau udah rakaat kedua baru takbir. Iya, karena sholatnya lama. Cerita teman-teman yang pada nyantri sono loh. Wah, yang santri badung-badung pokoknya ya rebahan dulu, ntar kalau udah rakaat kedua itu pun udah mau rukuk rakaat kedua baru takbir. Kan memang sholatnya lama. Non. Wa waktu jawas bila karahah, ada waktu jawas tanpa makruh ila zuhuril khumrati, sampai nampak kemerah-merahan di langit. Allati qabla tulu'i syamsi, itu sebelum terbitnya matahari. Lah kalau ini sering lihat saya, bahkan sebelah sono kan ada kayak merah-merah itu. Lah itu masih namanya waktu jawas bila karahah. Wa waktu jawas bi karahah, ada waktu jawas waktu masih boleh tapi makruh indal khumrah ila tulu'i syamsi, sampai awan kemerah-merahan itu sampai terbitnya matahari. Wa waktu hurmah wa waktu darurah wa laisa laha, kalau waktu haram tentunya ya pas matahari udah terbit dikirain duha atau ternyata. Kata istrinya, ya Allah, alhamdulillah suami saya jam segini udah duha. Kemudian saking senengnya kan istrinya nungguin di belakang ya. Begitu sampai Allah liman itu duha model apa ini? Ternyata subuh kesiap 2 murid baru. Walaysa laha waktu udhrin, dan tidak punya waktu udhur li'annaha la tajma'u takdiman, karena tidak ada jamak bagi sholat subuh. Enggak ada jamak takdim maupun jamak takhir. Fatahassalu mimma dzakarnahu, dan kesimpulan dari apa yang saya sebutkan dari awal sholat duhur sampai sekarang, analikuli sholatin, karena sesungguhnya setiap waktu sholat itu sab'atu awqatin, punya 7 macam waktu, illa dhuhra was subha, illa dhuhra was subha, kecuali duhur dan subuh. Kita baca sampai bab ya. Tanbihun, peringatan. Al asfaqu, awan. Salah satu itu ada 3 macam, ahmar merah, wa asfar kuning, wa abiyat putih. Al ahmar maghribun, kalau merah itu pertanda maghrib. Ai wujudu syafaqil ahmari wa istimraru waqtil maghrib, kalau udah nongol awan merah itu tandanya masuk waktu maghrib. Wal asfar wal abiyat, wal asfar kuning, wal abiyat putih, isya, itu tanda waktu isya. Ai wujuduhuma, artinya nongolnya kuning dan putih, wa dukhulu waktu isya, itu masuknya waktu isya. Qala al-Bajuri, berkata Imam al-Bajuri, wa yalzamu min adami ghaib, apa itu? Ghaibu berarti syafaqi, dan wajib atau berlaku tidak adanya hilangnya awan merah, berarti adanya awan merah
Adamu wa yubiha, tidak adanya hilangnya itu, bal huma ghairu maujudaini, dan bahkan keduanya tidak nampak. Lah itu wa yundabu, dan disunnahkan takhiru sholatil isya, mengakhirkan waktu sholat isya. Berarti menjelang subuh itu. Yo enggak begitu. Maksudnya mengakhirkan waktu isya itu ila ayyahi syafaqil asfari wal abyad, sampai benar-benar awan yang berwarna kuning dan berwarna putih itu hilang. Berarti jangan langsung sholat isya. Makanya ya kadang tadi itu banyak pesantren yang sholat isyanya itu malah agak mundur. Jam 8, jam 9. Ya kayak di pesantren anak saya sudah sama, sholat isyanya jam 9. Pokoknya selesai ngaji semuanya baru sholat isya. Khurujan, karena keluar min khilafi man aujabahu. Khurujan, karena keluar min khilafi man aujabahu, dari perselisihan orang yang mewajibkannya. Mewajibkannya artinya orang yang mewajibkan, mendahulukan, menyegerakan sholat isya. Wa'lam, ketahuilah, annal mawaqit, bahwa sesungguhnya waktu-waktu sholat mukhtalifatun, itu beda bihtilafil buldani irtifa'an, berbeda karena letak negaranya. Di sini zuhur, di Saudi ya baru jam 8 pagi, ya kan beda 4 jam. Iya. Bisa jadi di sini maghrib, di sono malah baru subuh. Di Amerika atau di mana deh. Fakat yakunu zawalu syamsi, maka terkadang ada tergelincirnya matahari liwi baladi tulumiha bi baladin akhar, di satu negara tapi negara lain baru terbit. Di sini terbit matahari, di tempat lain bisa jadi terbenam matahari. Maka saya pernah lihat tayangan di TV One, saya masih ingat itu, bahwa waktu sholat di seluruh dunia itu nggak pernah berhenti. Nggak pernah putus. Ya, pokoknya suara kumandang adzan itu saut-sautan terus. Umpama di Indonesia ya, kayak di sini, sama di kampung saya kan beda sekitar seperempat jam berarti ya. Berarti di sono adzan, di sini belum. Kan semakin ke barat terus, berarti 24 jam adzan itu terus saut-sautan. Ya, memang sudah diatur sama Allah, sang pengatur. Wa asran bi akhar, atau bisa jadi waktu asar di negara lain, wa maghriban, dan waktu maghrib bi akhar di negara lain, wa isya'an bi akhar, bisa jadi waktu isya di negara lain. Zakarahu, menyebutkan itu fi Tuhfatul Habib, dalam kitab Tuhfatul Habib, anil Mudabihi ala Tahrir, dari Imam Al-Mudabihi dalam kitab Tahrir. Wallahu a'lam bishawab.